Dr. Syahrin Harahap MA yang dalam kesibukan beliau berkenan hadir untuk sharing dalam rangka niat baik kita. Sekali lagi saya ulangi, niat baik. Tidak ada satupun yang kita angkat dalam hal-hal negatif itu niat buruk, tidak ada. Tapi bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana disampaikan oleh Ikhwan tadi, beberapa hal yang kita rasakan menjadi bagian yang masih jadi catatan buruk lah ya, kita katakan begitu. Kemudian Abang Anda Khairuddin Tambusai, ketika flyer itu dikirim ke saya, tak dikontak, tak diapa, pokoknya begitu masuk flyer itu jawab saya samaan wa ta'atan. Enggak, kita jangan ada di kontaknya, tidak dibincangnya Prof itu Prof. Kita sama abang kita itu Prof. Jangan, dia tak perlu bicara. Begitu disampaikannya langsung samaan wa ta'atan, kita jawab, gitu kan. Nah, ada juga saudara kita Dr. Salamuddin yang tadi begitu disebut Rafidhah langsung ketawa beliau, Rifatoh ya. Rifat, jadi Rifat Rifadah ya. Jadi nama apa itu gitu, Rifadah ya. Bang Surah ada banyak kawan-kawan lain, ada Bunda apa juga ya, dan Bunda apa akan dapat ganti. Baik, saya tentu tak berani mengurangi ya Prof ya. Kalau istilah pelaksanaan haji secara teknis, ini Profnya. Kalau ada akademisi di sana Profnya, ini Profnya. Belasan kali ya, berapa berapa? Yang haji itu 18 kali. Saya kira tak ada kita di sini yang belum sekali, belum 18 kali itu. Umroh tak usah ditanya lah ya, hajinya aja kita tanya, umroh tak usah lah. Jadi beliau sangat paham, oleh karena itu saya tidak ada satu catatan dari apa disampaikan tadi, apakah menambahi atau apalagi mengurangi gitu, hal teknis itu. Tapi saya mau masuk dari pintu di mana saya berwadah sekarang di sana, pintu Majelis Ulama. Nah, gitu ya Bunda akhirnya ya. Apa pintu Majelis Ulama? Kita ada Prof hasil fatwa ijtima' komisi fatwa di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center Sungai Liat, Bangka, tanggal 20 sampai 31 Mei 2004. Apa isi? Tentu banyak isi ya dari situ, dari putusan fatwa itu. Tapi ada dua putusan fatwa yang menyangkut langsung dengan pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, pelaksanaan murur. Nah, ya tidak mabit di Muzdalifah. Itu bagaimana teknisnya. Yang kedua, hukum melempar jamarat pada hari tasyrik, itu tanggal 11 ya, 11, 12, 13 sebelum fajar, dan sampai sekarang masih banyak terjadi ya Bunda ya, masih banyak terjadi. Ustaz Iwan paham betul itu. Ya Ustaz Rihan cerita ke saya, alhamdulillah Ustaz, saya sejak ayah almarhum dulu tidak begitu. Wah ya alhamdulillah. Jadi saya mulai dari murur. Ketika kami akan berangkat wukuf, berarti kita tanggal 7 kita ya, tanggal 7 kita pengajian itu ya, 8 ya, 7 ya, tanggal 7 kita pengajian ya. Tanggal 7 kami pengajian di hotel, tanggal 8 kami berangkat. Tanggal 7 saya bersama Ustaz Ikhwan, kami sampaikan kepada jamaah bahwa murur tidak mabis di Muzdalifah itu dapat dibenarkan berdasarkan fatwa, tetapi dengan catatan berangkat dari Muzdalifah itu busnya harus lewat tengah malam. Nah, izin kepada kita menghitung tengah malam itu bukan hitungan matahari, tapi hitungan waktu sholat. Sholat maghrib di sana
itu jam 7, waktu itu kita hampir jam 8 ya. Sementara subuh jam 4.30, 4.10, penggal tengah, itulah tengah malam. Subuh pukul 4.10, kan gitu. Sementara maghrib 7.25 ya, hampir setengah 8. Penggal tengah itu jam 11 malam, sudah tengah malam sebetulnya, gitu maksudnya ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi, harapan kita sebetulnya teknis dari Indonesia yang murur ini harapannya dibawa terakhir, bro. Yang bus murur ini, yang sakit-sakit nanti ya, kalian belakangan itu harapan kita. Tapi nyata tidak, begitu matahari yang sakit, yang kurang sehat, yang tua, yang apa, dikumpulkan, berangkat dulu. Sebelum Isya ada sampai orang itu di Mina. Ini jadi masalah. Nah, kalau betul-betul sakit, memang ada ujur ya, ada ujur syar'i, dibenarkan tidak mabit di Musdalifah dan di Mina. Siapa mereka? Salah satunya adalah mereka yang sakit, yang kalau dia bermalam bertambah sakitnya, dan itu memang aktual ya Prof ya, tidak bisa dihayalkan. Kurasa-rasa, tak bisa kurasa-rasa. Kurasa-rasa Ustaz, kalau aku bermalam di Mina itu bertambah, tak bisa dirasa-rasa. Faktualnya di mana? Memang dokter yang menyatakan, nah gitu dia. Periksa dokter, Bapak Ibu, Bapak atau Ibu, ini menurut medis Pak, Bapak ini tidak bisa nih mabis di Musdalifah. Karena kalau mabis ini bertambah gawat Bapak ini. Bapak sekarang bisa jalan, begitu mabit Bapak, jangankan berjalan Pak, merangkak pun tak bisa ini. Ya, kira-kira menurut dokter begitu ya. Itu baru tidak bisa dirasa-rasakan. Sementara yang ikut murur ini, ya izin kepada Ustaz Ikhwan, masih ada yang kategori sebetulnya tidak seperti itu. Mohon maaf karena malas Pak, Ibu ya, malas dia mabit malam-malam ya, silakan Pak Dokter. Ikut yang murur. Nah, yang begini kan berisiko terkena dam, kan itu dia kan? Karena dalam pemahaman Mazhab Syafi'i, mabit Musdalifah itu hukumnya wajib, kena dam, itu masalah. Jadi kalau betul-betul dia sakit, yang kalau dia mabit Musdalifah bertambah sakitnya, atau kalau dalam fikih itu ada yang lain ya, takut kehilangan harta, tapi harta apa yang takut hilang? Tak mungkin gitu. Atau takut ketinggalan rombongan yang mana mau ketinggalan, orang semua di situ kan gitu, tidak ada masalah. Oh, karena mengurus persiapan panganan di di Mina sana, orang yang akan datang, makanan kita semua sudah diurus oleh syarikat, tidak ada alasan itu. Alasan satu-satunya saya melihat bisa tidak mabit di Musdalifah dan ada dipandang ujur syar'i kalau bertambah sakitnya ketika mabit Musdalifah. Nah itu. Sementara seulangin, yang ikut murur itu tidak semuanya kondisi seperti itu. Ada yang ya karena merasa tak kuat saja secara perasaan lah ya, padahal nyatanya tidak gitu, ikut juga. Nah mereka ini rentan terkena dam. Lalu bagaimana kita menolong mereka? Kita kembalikan sebenarnya kepada konsep yang diusulkan Majelis Ulama. Konsep Indonesia Majelis Ulama supaya mereka yang masuk dalam kategori umur ini diberangkatkan terakhir. Itu yang kita rekomendasikan ke negara lah, kira-kira ke Kementerian Agama atau BPH ya, untuk tahun ini, supaya ini aturan itu dilaksanakan, tidak seperti yang dibuat oleh syarikat. Ya udah dikutipnya mana yang murur, begitu tenggelam matahari angkat orang itu. Belum bisa lagi kita sampai orang itu di Mina sana, karena Musdalifah dengan Mina itu kan dekat, sekitar 5 kilo kan, ya 5 kilometer saja. Kalau naik bus tancap kawan tuh Bob 10 menit sampai itu. Tahulah supir
Arab itu kan kalah supir angkot kita ditekan apa tuh gaya nancapnya kan. Nah belum bisa ada sampai. Nah ini catatan kita supaya ini menjadi perhatian pemerintah agar mereka ini yang mururnya tidak terkena dam, karena murur yang dibenarkan itu dia berangkat dari Muzdalifah lewat tengah malam walaupun sedikit. Kita kata hitung tengah malam tadi, kalau hitung waktu sholat ya mungkin jam 11, ya lewatkanlah setengah 12 sudah, setengah 12 angkat. Lalu saya bagaimana tahun ini? Saya murur. Oh, Ustaz tak kadang. Saya gini Prof. Jadi saya ulangi lagi, yang mohon maaf ya marah Bang Asrul, kayak Bang Asrul ini duluan berangkat dia gitu. Seperti saya masih muda, belakangan. Bang Asrul. Nah belakangan saya berangkat dari Arafah itu hampir jam 12. Karena memang sudah padat jalan, itu macet di Muzdalifah, sudah macet luar biasa. Akhirnya berdoa saya, ya Allah mudah-mudahan lewatlah bus ini, tidak lagi turun ke yang bus ini. Betul lewat, udah lewat. Tapi karena sudah macet tadi berdiam, udah terhitung mabit lah ini kan begitu. Dan lewatnya pun sudah jam 12 lewat, jam 1 kami sampai ke Mina. Sementara Ustaz Ihwan diturunkan supir, padahal jarak kami tak jauh beda. Pokoknya saya ulangi lagi, suka orang tua aja lah. Istri saya diturunkan, saya tidak. Ini tadi, kenapa? Ini istri saya mau saya Iwan, ikut mau saya Iwan, mau parakah dia sama suaminya. Jadi saya dapat bus, Mi, ayo naik, udah tak kemana-mana lagi dia ya kan. Akhirnya dilihat bus itu penuh, orang tidak ada cerita, begitu penuh tutup sudah. Mau ada tinggal keluarga, anak, suami, tidak peduli orang itu. Begitu full bus berangkat. Sudah, istri saya tinggal, ya, rupanya sama saya Iwan, saya kontak, Umi di mana? Kami diturunkan Buya di Muzdalifah. Cocok lah saya bilang, Umi kan tak pernah merasakan tanah Muzdalifah tuh, cocok lah turun di situ. Nah, bagi saya tentu saya dua kali saya tetap turun di Muzdalifah, 2010, 2000 dan 2023 ya, itu saya turun di Muzdalifah. Nah, tahun ini Prof saya tidak turun. Ya, tapi terhitung sudah mabit karena sudah tengah malam. Nah ini yang pertama hidden story kita ya. Baru yang kedua hidden story-nya masih terjadi pelemparan jamarah hari tasyrik itu sebelum terbit fajar. Kan kalau melempar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah di Jumratul Aqabah itu memang dibolehkan lewat tengah malam, boleh. Jadi lewat tengah malam kita dari Muzdalifah sampai ke Mina langsung melempar Jumratul Aqabah, sah melemparnya. Tapi tanggal 11 itu tidak sah kecuali setelah terbit matahari, terbit fajar. Nah, sampai kapan? Sampai terbit fajar berikutnya. Jadi hitungan malamnya ke depan bukan ke belakang. Ini hitung malamnya ke belakang, Bro. Oh ya kan? Kata orang tuh gini, ini kan sudah masuknya tanggal 11 Ustaz. Bagaimana menghitungnya? Begitu tenggelam matahari tanggal 10, kan sudah tanggal 11. Aduh. Kemudian ditambah lagi hitungan Masehi, begitu jam 00, kan sudah tanggal 11. Betul, teori hitungan waktu betul, tapi teori ibadah salah. Begitu dia. Teori ibadahnya Rasulullah melaksanakan pelemparan jamarah untuk hari tasyrik itu tetap jawal ya, habis terbit matahari memang. Tapi kesepakatan ulama menyatakan melempar jamarah pada hari tasyrik itu harus terbit dulu fajar. Tidak sah sebelum terbit fajar. Sampai kapan? Sampai sebelum terbit fajar tanggal 12. Bolehlah mau ambil pagi, siang, sore, malam, menjelang subuh, silakan, panjang kok waktunya. Ini belum terbit fajar dimainkan orang itu. Caranya gini, ya Prof sering terjadi Prof. Tanggal 10 mereka Jumratul Aqabah, ya Bang ya, udah tengah malam tuh Bang kan, sudah.
Ini kan sudah masuk tanggal 11, lempar orang itu lagi Jumatul Ula Wusta Aqobah, udah pulang. Besoknya nggak lempar lagi kita. Oh, nggak lempar, udah kami lempar tadi sekalian dengan lempar Aqobah tuh. Kami habis sholat Aqobah itu langsung lah menempel Jumatul Ula Wusta Aqobah. Hitungan tanggal 11 belum masuk tuan. Belum masuk, harus terbit fajar tanggal 11-nya baru terhitung melempar untuk Jumratul Ula Wusta Aqobah pada hari-hari tasyrik. Terjadi melempar sebelum terbit fajar. Nah, ini juga harapan kita tentu Kementerian Agama dapat memperkuat fatwa ini, itu maksudnya ya. Kementerian Agama melalui Kemenak, ketika karena Kemenak itu sampai kecamatan wajib kan melaksanakan bimbingan manasik haji kan 7 kali saja minimalnya, 8 kali ya, 8 kali minimal kakuan membimbing, memberikan bimbingan haji. Nah, kalau MUI tak punya kekuatan Prof, kita ini kekuatan moralnya Prof kan. Nah, tapi kekuatan hukum itu ada di Kementerian Agama. Harapan kita ini juga bisa menjadi catatan supaya Kementerian Agama sampai ke kecamatan dalam bimbingan manasik haji menyampaikan tentang hukum, bukan teknis lagi ya, hukum melempar jamarat pada hari tasyrik sebelum terbit fajar. Nah, ini catatan hidden story dari kami di di Majelis Ulama lah ya, yang masuk dalam bagian dari aturan yang regulasi tadi ya. Karena regulasi itu ada regulasi dari sisi negara, ada regulasi dari sisi normatifnya ya, aturan fikihnya kira-kira gitu. Nah, ini dari kami dari sisi fikihnya. Kemudian mungkin tambahan catatan sedikit pengalaman lapangan ya. Ini Ustaz Ikhwan juga mungkin sering temukan. Saya walaupun bukan petugas tahun ini, saya merasakan diri dan mengaplikasikan, mewujudkan sebagai petugas. Sering saya bertanya kepada petugas-petugas itu, di mana kemah Wak nih? Tak tahu kami Pak. Tanya sana, tak tahu. Tak ada satu pun yang tahu. Mana waktu di situ? Maksud saya begini, bagi petugas itu jangan bilang tak tahu. Tunggu Pak ya, kami koordinasikan dulu ya. Enak jawabnya. Ini betul-betul ya Allah. Tak tahu ya Pak. Tanya ke sana, tak tahu ya Pak. Sini siapa yang tahu? Maksud kita tuh bahasa tuh janganlah begitu. Kasihan ini. Jamaah ini kasihan loh. Stres jamaah itu. Ya bro, stres. Kalau saya dikatakan tak tahu, ya insya Allah saya punya pengalaman. Sudahlah dia lelah, mungkin sakit, kehilangan rombongan. Oh luar biasa. Bertanya kepada petugas, jawabannya tak tahu. Stres waktu, itu tak pingsan di situ dia. Nah, mereka ini banyak yang ngadu ke saya. Nah, ini harapan kita juga kepada petugas yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, paling tidak ada edukasi, memberikan jawaban. Tunggu Pak ya, Pak tunggu aja sini Pak. Insya Allah selesai urusan Bapak ini Pak. Tenang dia. Ini stres dia. Udahlah bininya tadi mana? Betul Pak. Tahun ini luar biasa ini. Buat terpisah-pisah itu. Ini udah itu ditanya, jawabnya tidak tahu. Minimal jawabannya tuh, Pak tenang aja Pak di sini, tenang. Kira, nah kalau kontak, kan ada apanya di situ kan, tinggal scan saja. Oh ini orang Tembung Tuhan, kan gitu ya kan? Ada di kartu-kartunya kan ada, tinggal scan saja. Oh ini orang Tembung nih. Udah, kira-kira Sumatera Utara, kan tinggal kontak sebetulnya. Dan itu saya ulang lagi, saya biasa melakukan itu. Baik sebelum-sebelumnya bukan juga tahun ini. Tapi ternyata petugas kita itu masih ada yang tidak diarahkan seperti itu. Menjadi petugas itu diarahkanlah minimal, petugas-petugas kalian jangan sempat dalam satu tugas memberikan keterangan kepada jamaah. Ada kan orang tuh. Nah, kalian scan kan tuh ketahuan dia tinggal di mana. Tahu karomnya siapa? Ada di situ. Karom misalnya di situ ya. Karomnya nomor karomnya ada di situ. Tinggal kan
Oh ini nama bapak ini, asal ini, karomnya ini nomor karomnya. Kok tak karom? Pak Karom, ini ada anggota bapak nih, terlantar di sini nah. Udah tinggal sedikit napasnya, kayak gitu ya kan? Artinya supaya karom itu cepat datang, maksudnya. Nah, cepat datang karom itu. Ini jawabnya tidak tahu. Aduh, ini mohon maaf ya. Ini saya maksud saya adalah pengalaman Prof yang secara langsung, baik saya sendiri yang menanyakannya atau pengaduan di jamaah kita yang bertanya kepada petugas-petugas ini yang menyatakan yang menjawab dengan jawaban tidak tahu. Sedih kita dengan petugas seperti itu. Mungkin itu saja dari kami sebagai tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap sepertinya apa yang disampaikan terkait dengan 3 hal yang menjadi subtema kita pada kesempatan ini, tentang regulasi, tentang pelaksanaan, dan tentang rekomendasi pelaksanaan haji dari pelaksanaan haji tahun 2025. Kita masih punya cukup banyak waktu, ya. Kita masih punya waktu sampai pukul 12, dan di sini sudah banyak juga saya lihat tadi yang sudah tidak sabar ini ya, ingin terlibat berdiskusi. Kita mulai dari mana ini? Dari ibu-ibu dulu barangkali ya, ibu-ibu ya. Biasanya saya yang sudah berangkat haji. Iya. Ada haji kan gimana saya tambahan kan? Gimana? Rekomendasi nanti. Iya, Prof. Mas Ganti. Iya. Atau Ibu Akhiriyah, atau ada Ibu Makasih, Regar. Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Irwansyah, Pak Hasan Ma'asum, dan Pak Khairuddin serta Profesor Dr. Sahrin Atahab. Saya sudah pernah pergi haji Pak tahun 2011. Sudah lama Pak. Ada yang mungkin pengalaman saya Pak ya. Kami berangkat dari sebuah KBIH gitu, tak usah saya sebutkan namanya. Beberapa kali kami manasik. Tetapi dalam manasik itu, apakah karena itu memang di KBIH yang kami ikuti atau tidak terjadi di KBIH lain? Tidak ada satu kegiatan yang membekali psikologis para jamaah ini, ya. Contohnya apa yang disebut dengan fahsya mungkar pada waktu kita berhaji itu tidak pernah disampaikan selama kami ikut. Sehingga apa yang terjadi selama kami di sana, para jamaah itu lebih banyak menceritakan harta kekayaannya, ya, menceritakan nostalgianya di Indonesia daripada menjadikan momen itu untuk tempat memperbaiki diri. Lalu apa efeknya? Ya sudah seperti kata Allah, datang bertamu ke rumah Allah harusnya bersikap sebagaimana yang diinginkan tuan rumah. Nah, karena masih melakukan yang sifatnya fahsya dan mungkar itu Pak, banyak kesulitan yang muncul yang tidak terduga gitu ya. Lalu ketika itu saya berangkat dengan ibu saya berdua. Ibu saya itu tidak dalam kondisi yang sangat sehat sebenarnya, tapi beliau mau pergi. Saya bilang gini, kita tinggal di dalam satu maktab. Kalau orang bercerita sesuatu yang menurut kita tidak pantas, kita ikut juga mendengar. Bagaimana kalau mulai besok kita sholat subuh di masjid di dekat maktab, lalu setelah jam 10 itu atau jam 9 kita berangkat ke Masjidil Haram, dan kita di Masjidil Haram sampai sholat isya. Jadi kita tidak mendengar lagi yang cercaan itu. Nah, saya tidak tahu, mungkin KBH yang saya ikuti yang tidak memberi itu ya, mungkin KBH lain ada, tetapi karena Pak Irwansyah adalah pelaksana ya KBH, mungkin satu sesi pertama dari bimbingan haji itu adalah bimbingan akhlak Pak.
Karena sebenarnya yang selalu menyulitkan itu memang karena kita tidak berakhlak di sana. Jadi semuanya menjadi serba sulit. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Hairudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Profesor Mas Ganti. Iya, jangan diambil dulu. Ya, kita lanjut dulu Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat seluruh narasumber. Di sini ada Bapak Dr. Hasan Maksum dari MUI, kemudian Bapak Ikhwan Nasution selaku kelompok bimbingan KBIH ya di Al-Adiyah Medan. Kemudian juga Bapak moderator dan seluruh ya Prof. Saharin, Prof. Zia, ibu-ibu semuanya. Saya memang belum berangkat haji nih Pak Prof. Jadi tetapi dari paparan yang disebutkan, yang sudah disampaikan baik dari Pak Ikhwansa maupun Pak Hasan Maksum terkait dengan petugas, ya kan memang kita lihat beberapa tahun ke belakang ini para petugas itu masih muda-muda, ya kalaupun dikatakan ada proses perekrutan daripada petugas-petugas itu, tapi saya pikir kurang selektif juga, terbukti dari apa yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Mereka kurang tanggap ya dengan tugas dan tanggung jawab mereka terhadap para jemaah yang berada di sana. Sementara kalau kita lihat jemaah haji Indonesia itu 50% itu adalah kelompok manula yang berada di atas 50 tahun ke atas. Harusnya kan dengan kondisi jemaah yang demikian rupa lebih tanggaplah justru sebenarnya petugas-petugas yang masih muda ini mereka bisa membantu para jemaah kita yang sudah kita katakanlah lansia. Tapi kenyataannya ya tidak demikian gitu. Nah, di mana letak daripada kesalahan dari perekrutan para petugas itu? Kalau kita lihat daripada usia mereka sebenarnya layak. Kenapa? Karena menurut pemikiran saya harusnya yang naik haji itu memang kita harus kuat, ya. Kita harus kuat. Jadi mungkin kalau bisa dia di bawah umur 55 tahun gitu kita ada rezeki sampai ke sana. Jadi kita bisa melaksanakan ibadah itu memang khusyuk dan kita mampu. Memang itulah menjadi syarat kita mau sampai ke sana. Jadi itu. Jadi bagaimana saya pikir ya nanti bisa diberikan masukan kepada pemerintah setempat selaku Pak Ikhwan ya, kemudian dari MUI juga lebih intens lah maunya para petugas ya yang akan bertanggung jawab mendampingi para jemaah ini. Nah, kalau bisa yang sudah pengalaman, gitu. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan supaya ya kualitas haji kita ke depan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi belum disebutkan nama lengkap Bu. Tadi Ustaz Hasan Mas menanya. Anggota Pak Dia juga ini. Nama lengkapnya Ibu Prilinda Harahap. Prilinda Harahap. Iya. Saya heran juga Pak Ustaz Hasan Maksum sampai nanya ke saya siapa namanya Pak. Ya memang betul begitu. kita apa dulu, dua ini mungkin direspon dulu ya. Oh ada satu lagi. Oh iya. Ini perlu sebutkan nama saya. Silakan Pak Asrul. Begini Pak Iwan, di sini ada tradisi siapapun yang diunjuk itu harus memberikan komentar. Begitu ya. Jadi moderator itu berkuasa penuh. Kita ada yang berani melawan ketika ditunjuk harus memberikan pendapat gitu kan. Jadi ketika kita ditunjuk ya, kita komentari. Nah, terima kasih yang terhormat Ustaz Iwan, Ustaz Hasan Maksum dan Bapak Ibu sekalian. Topik hari ini sebelumnya sangat menarik. Pasti
banyak orang di Indonesia akan memberikan perhatian terhadap apa yang kita diskusikan pada hari ini. Cuman namanya kopi pahit memang komunitasnya terbatas, dan ini bukanlah semacam seminar besar-besaran. Meskipun kalau kita buat seminar besar dihadiri oleh 1.000 orang, yang komentar ini juga seperti itu gitu kan. Jadi pada intinya, kalaupun kita hadirkan 1.000 orang, ketika ada sesi tanya jawab, ini juga yang komentar kira-kira gitu. Jadi anggap saja ini dihadiri 1.000 orang goib gitu kan, yang hanya penggembira saja gitu kan. Kira-kira begitu, biar Pak Iwan paham dengan forum kita ini. Dari beberapa, dari apa tadi, dari paparan tadi, setidaknya dari Pak Ustadz Iwan ada beberapa catatan penting. Pertama mengenai kartu apa, status istitoah. Kemudian ada tadi saya catat ini, ada masalah istitoah, kemudian persoalan jamaah Genji, ya, kemudian persoalan syarikat, gitu ya. Lalu dari Pak Ustaz Maksum tadi itu menyoroti masalah praktek ngurur yang sudah dipraktekkan selama 2 tahun ini. Kemudian masalah pelaksanaan melontar jamarat, ya. Kemudian mengenai kompetensi petugas haji. Itu saya paling tidak 6 hal yang kita soroti pada hari ini. Masalah namanya evaluasi, ya. Masalah kartu istitoah, barangkali yang namanya kebijakan, kalau tidak ada reward and punishment, itu biasanya tidak memberikan efek perbaikan. Maka pemerintah selaku regulator seharusnya memberikan evaluasi, membuat evaluasi terhadap pihak pemberi istitoah. Mungkin bagi puskesmas atau dinas kesehatan yang memberikan istitoah dengan prediksi 100% benar, itu harus diberi reward. Mungkin diberi kesempatan naik haji dan lain sebagainya. Sedangkan bagi yang puskesmas yang memberikan, kita anggap saja itu prediksi, ya, prediksi sehat tidak sehat gitu kan, ternyata meleset sampai 20% misalnya, itu dikasih punishment, dikasih hukuman. Jadi ada semacam upaya, ya namanya juga kompetisi, sehingga ada upaya bagi pihak dinas kesehatan untuk yang terbaik. Karena dia yakin ketika dia memberikan 100% benar, dia akan diberi reward, barangkali umroh dan lain sebagainya. Daripada kita asik marah-marah saja, membuat komentar dan sebagainya. Jadi mungkin pihak-pihak yang bisa memberikan rekomendasi, termasuk ketika ada evaluasi antara petugas-petugas atau para pihak yang terkait dengan haji ini, bisa merekomendasikan itu. Barangkali salah satu upaya yang bisa kita lakukan, daripada kita hanya marah-marah, tidak tepat dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi ada sesuatu yang mereka kejar, yang mereka upayakan. Itu dari segi kartu istitoah. Kemudian dari masalah Genji, iya, ini memang persoalan yang betul-betul luar biasa. Saya juga menyaksikan itu, bagaimana seorang anak Genji main game di depan Ka'bah, gitu kan, di pelataran Ka'bah itu, ya, ketika orang berzikir dan sebagainya. Tapi dan itu jemaah kita, gitu kan. Dan itu jemaah kita. Jadi saya pikir, waktu itu saya pikir berarti memang belum pantasnya anak seusia gini untuk haji, gitu kan. Tapi dengan berbagai persoalan, ya, ternyata mereka harus haji. Saya tidak bisa memberikan komentar apa-apa terhadap ini, tapi itu persoalan. Barangkali yang bisa kita lakukan adalah memberikan treatment khusus terhadap khusus jamaah Genji ini. Tidak diberikan semacam, kalau selama ini ada bimbingan dengan sekian kali pertemuan, maka untuk jamaah Genji itu ada kewajiban bimbingan khusus yang mungkin diatur oleh regulasi. Karena itu pasti jadi persoalan. Bagi orang yang tidak tahu, melihat yang anak milenial seperti itu, barangkali ya ikut, gitu kan. Dan membiarkan itu terjadi begitu saja juga bukan solusi, gitu kan. Maka barangkali oleh kementerian, khusus jamaah haji dengan usia sekian wajib mengikuti treatment khusus berbentuk bimbingan khusus, entah apapun namanya.
Jadi dengan pendekatan gengsi, bukan dengan pendekatan yang 70 tahun ke atas, tapi mereka wajib dibekali dengan sesuatu. Nah, apa namanya? Kalau tidak, memang mereka bakal begitulah. Dan itu bukan hanya merugikan mereka sendiri, tapi juga mengganggu bagi jamaah yang lain. Pasti itu bukan mereka itu nakal, tapi mereka tidak tahu. Secara psikologis mereka juga tidak siap. Maka itu harus dibekali. Saya kira itu ya. Kemudian berikutnya persoalan syarikah itu yang tidak profesional ya. Kita memberikan komentar ini tetap dengan asumsi dasar bahwa tidak ada otoritas yang paling bijak, yang paling sanggup, yang paling bisa melaksanakan prosesi haji selain pemerintah Arab Saudi. Nah, itu kita yakini. Kita serahkan ke mereka, dia tidak sanggup seperti apa yang dilakukan Arab Saudi. Kita tetap beranjak dari asumsi itu, ya. Walaupun kita mengkritik segala macam, kita tetap dengan asumsi dasar itu bahwa pihak yang paling berkompeten untuk melaksanakan haji adalah Arab Saudi. Tidak ada siapapun, yakinlah. Tidak ada event akbar seakbar itu di dunia ini, gitu kan. Dan yang mampu melakukan itu, yang paling berpengalaman melakukan itu dari zaman ke zaman itu hanyalah pemerintah Arab Saudi. Jadi kita mengkritik ini tetap dengan asumsi itu, tapi dengan pengakuan seperti itu. Maka adanya perubahan regulasi, kalau dulu menggunakan maktab, kemudian sekarang syarikah, maka seperti tadi kata Ustaz, kalau tidak ada perubahan namanya bukan Arab Saudi, gitu kan? Jadi itu kita pahami saja. Tapi barangkali perubahan ini harusnya berbasis teknologi. Harus berbasis teknologi. Kita kan sekarang bisa melihat perubahan yang dilakukan Arab Saudi terhadap pelayanan haji ini belum sepenuhnya menggunakan kemajuan teknologi. Kita yakin seperti apapun perubahan itu, selama berbasis teknologi itu relatif lebih mudah diatasi. Sekarang ini dengan sebiji handphone, kemudian dikasih aplikasi tertentu, banyak persoalan bisa diselesaikan. Nah, kalau misalnya masalah contohnya, ketika ada antrian jamaah masuk ke Masjidil Haram atau dengan tidak adanya kartu nusuk dan lain sebagainya, atau adanya antrian panjang ketika harus masuk masjid, itu dengan model dukungan teknologi itu sebetulnya tidak perlu dengan otomat, gitu kan. Cukup dengan mungkin kartunya itu dilengkapi dengan chip, di mana di chip itulah semua data terekam. Jadi tidak lagi seperti kartu yang selama ini, kartu yang digunakan dengan 20 tahun lalu, gitu kan. Itu nggak zamannya lagi. Jadi kartu itu sudah kartu berbasis chip. Tidak perlu kita digantung di sini 4 kartu, gitu kan. Itu merepotkan sebetulnya. 4 kartu di sini, 2 gelang di tangan, gitu kan. Sampai kita kalau wudhu pun susah, gitu kan. Dengan satu kartu yang terintegrasi, dengan menggunakan chip, barangkali bisa diselesaikan. Kalau di tol di Malaysia saja, ketika orang lewat kartu tol, itu tidak perlu berhenti, langsung saja itu terdeteksi dia lewat, gitu kan. Nah, dengan asumsi seperti itu, ketika jamaah lewat mau masuk Masjidil Haram, tidak perlu harus berbaris seperti itu. Tapi siapa yang lewat, petugas akan masuk. Ada yang lewat yang ilegal, gitu kan. Mungkin dengan indikasi tertentu, dengan bunyi atau apalah, gitu kan. Itu terdeteksi. Dan masalah maktab, hotel dan lain sebagainya, itu dengan sekali input di Indonesia atau Arab Saudi, mungkin semua sudah terdata di situ. Jadi si jamaah dengan men-scan atau dengan aplikasi tertentu dengan handphonenya, dia sudah tahu bahwa dia sudah ada di situ kartu nusuknya, semua sudah terdata di situ. Di hotelnya, kamarnya, semua ada di situ. Jadi mulai dari Indonesia sudah terkoordinasi. Itu barangkali salah satu solusi. Perubahan pelayanan berbasis teknologi. Dan satu lagi dari kementerian kita, ini pengamatan yang tidak serius, barangkali hanya sepintas lalu. Kesan saya itu pemerintah kita itu membuat kebijakan tanpa mendiskusikannya dengan Arab Saudi. Jadi seakan-akan Arab Saudi itu punyanya Indonesia, gitu kan. Dia buat saja kebijakannya, lalu Arab Saudi juga dengan kebijakannya, sehingga tidak sinkron antara apa yang dilakukan Arab Saudi dengan Indonesia. Makanya ke depan maunya sebelum buat kebijakan konsultasi dulu dengan Arab Saudi.
Jangan nanti dibilang tiba-tiba ada masalah. Apa kata pemerintah kita? Oh, ini terjadi perubahan pada Arab Saudi. Ya, namanya dia yang punya urusan, dia yang punya dia tuan rumah. Saya suka-suka dia. Yang bermasalah itu adalah kita, pemerintah kita membuat perubahan tanpa konsultasi dengan Arab Saudi. Kalau dia perubahan itu yang di Arab Saudi sejalan dengan di Indonesia, kalaupun ada masalah barangkali tidak sebesar masalah yang ada di Indonesia. Seperti itu. Itu mengenai problem yang disampaikan oleh Ustaz Iwan tadi. Kemudian dengan Ustaz Hasan Maksum, praktek murur, ini memang real gitu kan. Saya juga ketika dulu terapkan, saya berpikir, sah enggak ini gitu kan? Karena begitu siap sholat asar, diumumkan, yang tua-tua yang murur kumpul katanya kan, segera berangkat gitu kan. Jadi saya berpikir ini sah enggak ini gitu kan, murur ini gitu kan. Tapi karena keputusan pemerintah Arab Saudi sah katanya kan, iya namanya kita ya jamaah ikut saja. Lalu ada lagi, karena yang murur ini adalah orang tua yang sudah uzur, harus didampingi orang lain gitu kan, maka pendampingnya juga harus ikut murur gitu kan. Maka saya sependapat dengan Ustaz, ini barangkali paling tidak menjadi rekomendasi lah dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi, bahwa ada sesuatu di situ yang perlu didiskusikan gitu kan. Atau kita mau ngerame-rame pindah mazhab gitu kan. Nah, kalau Indonesia khusus haji pindah mazhab gitu kan, yang membenarkan praktek seperti itu. Sebab kalau dengan mazhab yang sekarang ini, itu otomatis bermasalah gitu kan. Nah, yang saya pahami juga ya harusnya paling tidak lewat tengah malam gitu kan. Tapi prakteknya tidak seperti itu. Jadi mungkin perlu rekomendasi. Solusinya adalah ganti mazhab. Kedua, masalah kloter jumrah. Apa tadi yang disampaikan Ustaz? Itu dipraktekkan termasuk oleh jamaah dari UIN. Iya, ada mempraktekkan gitu. Jelas pertimbangannya. Kita tunggu sampai jam sekian, sekali jalan, kita istirahat di sana sekian jam. Begitu masuk jam 12, oke, lontar lagi katanya kan. Besoknya kita bisa istirahat katanya kan. Ya pula gitu kan. Ya. Itu real. Termasuk jamaah dari Winsu. Ya, namanya orang itu kan agak menggunakan logika saja gitu kan. Itu logis. Menggunakan logika umum, formal, bukan logika syar'i, bukan logika fikih. Nah, itu betul. Pokoknya jam 00 lewat 1 menit itu sudah tanggal berikutnya. Pasti sah dia melontar jamarat, gitu kan? Itu dipraktekkan. Barangkali kalau memang ini masalah, saya pun sebetulnya ya pula ya, gitu kan? Saya juga pernah berpikir bahwa kita boleh melontar itu setelah maghrib. Ngapain nunggu jam 12 gitu kan? Tapi kok orang rame-rame juga sesudah maghrib gitu kan. Jadi saya juga berpikir apakah lebih bagus sesudah maghrib karena saya sudah saat tanggal berikutnya, atau memang nunggu jam 12. Ternyata tak boleh gitu kan. Saya kira ini buktinya di UIN juga dipraktekkan. Tugas majelis ulama lah ini, tugas KBI hal ini menyampaikan ternyata ada masalah besar di situ. Boleh disurvei ketika ke jamarat, banyak jamaah yang antri menunggu jam 12 di situ. Begitu jam 12 teng, rame-rame mereka bergerak, mutar lagi gitu kan, putaran berikutnya begitu. Nah, jadi ini kewajiban muila ini sama KBU ya, untuk menyampaikan. Dan jangan ini persoalan. Yang ketiga, ini lebih lama saya dari apanya nih, dari sumbernya. Iya. Panjang waktunya, Bang. Iya, masalah kompetensi petugas yang tadi. Lagi-lagi kompetensi petugas kan. Saya tidak tahu, yang saya tahu petugas itu kan melalui seleksi. Ada tesnya. Tapi persoalan kita sebetulnya bukan pada persoalan pengetahuan fikih, pengetahuan syar'i mengenai haji. Tapi saya tidak tahu. Tapi saya menduga jangan-jangan yang dites itu adalah aspek kognitif daripada haji saja. Ketika dia lulus aspek kognitif, maka layak katanya kan. Ini dugaan paling ringan lah ini, selain korupsi dan lain sebagainya, gitu kan. Inilah dugaan paling ringan dari pemilihan petugas ini. Jadi barangkali mereka hanya dibekali dengan, selamat datang Dr. Ramadan. Nah, barangkali mereka hanya diseleksi berdasarkan kognitifnya saja. Padahal persoalan paling besar untuk pelayannya adalah persoalan
kesediaan melayani, persoalan psikologis. Jadi kalau orang yang tidak punya habit, tidak punya potensi melayani, harusnya itu nggak lulus jadi petugas. Karena mereka tahu di sana itu untuk melayani jamaah. Makanya harusnya tesnya itu yang laksanakan Pak Herudin. Iya. Lulus nggak ini menjadi seorang yang bisa menjadi konselor, yang bisa melayani, memberikan pengarahan gitu kan. Kalau belum apa-apa dia udah marah, dia lebih cenderung kepada birokrat, teknokrat gitu kan. Itu barangkali tak layak untuk menjadi petugas gitu kan. Bisa jadi juga, jangan-jangan jamaahnya lebih tahu daripada petugas. Karena si petugas ini hanya di bawah 10 kali ikut pelatihan, 10 kali pertemuan. Saya tidak tahu persisnya, barangkali saya duga saja. Sementara jamaah 38 kali pertemuan. Jangan-jangan lebih paham jamaah ini daripada si petugas. Bisa jadi gitu kan. Makanya lebih penting harusnya itu tes selain kognitif mengenai haji, tapi pada psikologis mungkin Mas Ganti lebih berhak menseleksi itu mana yang layak punya kepribadian melayani daripada sekedar kognitif mengenai haji. Nah, barangkali itulah yang perlu kita semacam catatan kecil terhadap perbaikan haji ke depan ini. Itu masih banyak catatan lainnya gitu kan, yang tidak mungkin diungkapkan di sini gitu kan. Tapi tetap dengan asumsi dasar, tidak ada pihak yang paling berkompeten melaksanakan haji selain pemerintah Arab Saudi. Seperti itu. Barangkali demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Ustadz Iwan istimewanya Kopi Pahit. Iya, karena bisa komentatornya lebih panjang penjelasannya ketimbang narasumber. Nah, itu. Karena sesungguhnya yang hadir sini semua narasumber, bahkan maha narasumber. Saya kira kita cukupkan dulu 3 ini supaya narasumber kita ingat apa hal-hal yang mereka tanya. Nanti selanjutnya kita buka. Waktu kita masih ada 1 jam lagi sampai pukul 12. Karena biasanya kita akan berakhir tuh kalau sudah menjelang sholat zuhur. Kita persilakan Ustadz Iwan mungkin dulu. Jadi ada 3 tadi, ada Profesor Mas Ganti, ada Ibu Aprilia Harahap, ada Dr. Asrul Daulay. Silakan Ustadz. Baik, respect yang luar biasa dari seluruh yang hadir di sini, dan saya sangat yakin dan percaya atas kompetensi orang-orang di sini. Nah, saya simpulkan dari bahagian ibu-ibu karena mayoritas mirip-mirip tadi argumennya. Benar yang ibu sampaikan bahwa kami atau saya sendiri mengelola KBIH itu 2 bulan pertama kita tuh belum membahas apapun tentang umroh dan haji. 2 bulan pertama saya memberikan kurikulum dan narasumber kepada semua calon jamaah yang manasik di tempat kita itu dengan akhlak dan tauhid. Ketika seorang jamaah memperbaiki akhlaknya, saya berharap otomatis semua juga akan menjadi baik. Terkait pengalaman ibu tadi, ada ya saya anggap aja ghibah. Ini justru makin gencar ketika dilakukan dalam perjalanan haji. Nanti ibu saya yang belum berangkat ini juga harus waspada. Boleh ditanya sama Ustadz Hasan, ibu bapak nggak pernah jumpa saya di lobi hotel, nggak pernah. Setiap habis kegiatan, saya lebih baik mengurung diri di kamar, istirahat atau kegiatan yang lain ketimbang duduk di lobi. Duduk di lobi, masuk 1, masuk 2, masuk 3, terjadilah perbincangan yang perlu awalnya. Lalu bergeser menjadi tidak perlu, sudah mulai capek, terakhirnya gibah. Ini nggak akan pernah dijumpai kepada saya. Saya lebih memilih habis kegiatan langsung ke kamar, istirahat, atau balik lagi ke haram. Jadi hal-hal yang ibu ceritakan tadi saya benarkan. Itu terjadi bahkan di saat-saat puncak mau haji. Nah, sama halnya ini dengan bapak ibu yang merokok. Mohon izin saya. Yang merokok kan banyak di sini nih. Ketika mau pergi haji ditanya, bapak bawa rokok pergi haji? Ah enggak lah, saya mau berhenti nanti perjalanan haji. Ini salah. Justru orang yang pergi haji lebih banyak bawa rokoknya. Kenapa? Karena banyak sekali waktu untuk merokok di sana. Ditambah lagi duduk dengan para perokok yang tadinya di Medan mungkin 1 bungkus, mohon izin, karena di sana habis ibadah kan nggak ada lagi kegiatan lagi. Kalau bapak-bapak dosen di sini
ngajar, mungkin sholat, habis itu seminar dan sebagainya, banyak kegiatan. Belum lagi mahasiswa yang konsultasi segala macam, kan banyak kegiatannya. Di sini rokok itu sedikit, di sana waktu kita banyak, jadi rokoknya banyak. Inilah yang kemudian saya umpamakan dengan gibah tadi. Yang tidak perokok lebih cenderung kumpul-kumpul dan bercerita, ujungnya gibah. Yang perokok awalnya duduk-duduk, lama-lama merokok, datang kawannya, makin banyak rokoknya di Mekah. Maka saya sepakat dengan usul dari dari ibu tadi, bagaimana kalau materi manasik haji itu diawali dengan akhlak. Saya setuju sekali dan sudah kita terapkan di ABH kita. Tetapi lagi-lagi saya ingin mengambil saya nukilkan cerita dari almarhum Prof. Fadil. Beliau mengatakan, memang begitulah penurunan degradasi moral seluruh lapisan masyarakat kita. Saya ingin ambil satu pengalaman. Dulu kita manasik, kita memberikan jamaah itu kue, snack, dan minuman. Jamaah yang datang manasik itu bawa gula, bawa teh. Mereka sampaikan kepada ibu saya, Bu, ini ya untuk tambah-tambah. Itu jamaah dulu manasik. Sekarang kita siapkan kue misalnya 150 porsi, ternyata yang datang manasik 130, 20 kuenya terletak di meja aula. Ini dibawa pulang sama jemaah, bukan membawa ke aula, tapi dibawa pulang sama jemaah. Inilah model orang sekarang. Kalau dulu mereka membawa dari luar ke tempat manasik, kalau sekarang yang di manasik dibawa pulang. Nggak mau rugi pokoknya jemaah sekarang. Itu dia. Jadi mudah-mudahan lah ya, memang tidak gampang merubah habit terkait dengan adab dan etik seseorang. Ini PR yang paling berat yang kami hadapi. Kenapa? Bapak Ibu, kalau sesuatu yang bagus dalam perjalanan haji, yang dapat pujian itu petugas, yang dapat pujian itu siapa? Kemenang. Tapi kalau ada yang jelek tentang satu pelaksanaan haji, ini pasti salah KBH. Nah, di sini rasanya saya sebagai pimpinan KBH dan pengelola KBH merasa sedih gitu. Termasuk yang terus sampai sekarang masyhur adalah bagaimana isu tentang pelaksanaan dam dan kurban. Penyembelian dam dan kurban itu sampai hari ini menjadi momok semua pengelola KBH. Kenapa? Kita pengelola KBH dianggap tidak jujur. Padahal semua hewan yang kita sembelih itu saya bawa tuh beberapa perwakilan ketua regutan kerombongannya, saya videokan, saya posting di channel YouTube saya supaya semua jemaah melihat, oh ini loh hewan yang sudah disembelih. Pun sampai hari ini fitnah terhadap hewan itu tidak disembelih sampai sekarang masih ada. Belum lagi nanti ada petugas lain yang memberikan harga lebih murah dari kita. Nah, ini tidak selesai dari zaman dulu Bapak dan Ibu. Jadi sejujur apapun pengelolaan haji oleh kami di KBH, tetap ada rasa curiga oleh jemaah. Ini juga salah satu hal yang tiap saat kami hadapi. Tapi begitulah, ada orang yang berprasangka buruk, tapi di luar itu banyak yang berprasangka baik. Sama halnya di bidang apa saja. Itu bisa menjadi jawaban seluruh sisi ibu-ibu, termasuk tadi ibu-ibu yang belum berangkat. Saya pikir Bu, satu pesan saya, berangkatlah selagi sehat. Dan saya tambahi Bapak dan Ibu, ternyata di komunitas Muslim Indonesia, khususnya kita di Sumatera Utara, masih banyak sekali yang ternyata tidak tahu ternyata haji itu, khususnya haji reguler ya, itu antriannya cukup panjang. Dulu kita ketemu orang, Pak, kapan berangkat haji? Nantilah tunggu pensiun. Itu jawaban orang dulu. Jawaban itu mohon izin tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena kalau Bapak ini daftar haji baru pensiun, katakan dia pensiun umur 58 tahun, maka dia harus antri 22 tahun lagi. Dia daftar sekarang 25 juta, dia harus antri 22 tahun yang akan datang. Maka si Bapak baru bisa berangkat haji umur 80 tahun. Persoalannya, ada nggak jaminan bagi kita 80 tahun kita masih bisa berangkat atau masih hidup? Ya, syukur-syukur Bapak Ibu yang di UIN ini satu persatu bisa mendapat, maaf nih saya tanda kutip, jatah petugas. Ini kan UIN tetap adalah, saya pikir ya,
mungkin sebagai tim pembimbing ibadah ya, tapi ini tim pembimbing ibadah nih jatahnya bagi yang sudah pernah haji. Ibu kalau belum pernah haji belum bisa dapat jatah tim pembimbing ibadah. Jadi saya pikir saya punya slogan Pak, di channel YouTube saya ada slogannya kalau bisa haji lebih muda ngapain nunggu tua. Artinya apa? Ibu kan sudah pergi haji. Yang sekarang orientasi kita bukan lagi mendaftar haji kedua, tapi daftarkanlah anak cucu kita. Alhamdulillah saya diberikan rezeki, anak-anak saya yang baru 12 tahun pun kemarin libur dari pondok pesantrennya semuanya saya daftarkan haji. Nah ini influence yang bagus bagi kita semua. Tidak peduli anak kita tuh jadi apa, menikah sama siapa, tapi saran saya kepada Bapak Ibu semua, daftarkanlah anak-anak kita haji sekarang. Investasikan 25 juta untuk daftar tabungan haji reguler. Terserah nanti pelunasan suruh dia melunasinya. Yang penting setoran awalnya dari kita. Karena kalau nunggu dia berhasil, belum tentu antriannya masih bisa dia hidup atau tidak. Itu dari kami. Baik, kemudian respect dan apresiasi saya buat Pak Dr. Asrul yang saya tadi ambil kata-kata dulu yang cukup bagus. Apapun ceritanya, yang paling baik dan paling berhak mengelola haji adalah Arab Saudi. Benar ya. Maka memang kita setuju banyak hal yang memang Arab Saudi menutup dirinya untuk pelaksanaan haji. Contoh, negara-negara Islam yang memberikan atau mengirim kafilah haji itu selalu bertanya, kenapa Turki, kenapa Indonesia, kenapa Malaysia tidak dilibatkan dalam kepanitiaan haji? Nah, ini kan kita tanda tanya, kenapa panitia pelaksana haji itu hanya Arab Saudi? Tapi dengan secara gampang sebenarnya kita bisa menjawab, ini kan hak prerogatif Saudi. Itu negara dia gak akan mungkin undang tentara nasional kita, polisi kita untuk berjaga di Arafah. Itu kan teritori dia. Nah kemudian termasuk dalam rangka haji, memang belum ada yang bisa mengalahkan Saudi. Secara sederhana saya bilang sama jemaah saya begini, Bapak Ibu, yang punya visa tahun ini 3 juta manusia, coba bayangkan 3 juta manusia ini dipindahkan tanggal 8 Zulhijjah dari Mekah ke Arafah. Selesai hanya dalam 1 hari. Dari Arafah 3 juta manusia ini dipindahkan ke Musdalifah. Selesai hanya dalam 6 jam. Dari Musdalifah dipindahkan ke Mina 3 juta manusia. Selesai hanya dalam 4 jam. Coba tunjukkan negara mana yang bisa memindahkan 3 juta orang manusia hanya dalam 4 jam. Cuma Saudi Pak Asrul. Maka benar, saya setuju dengan yang Bapak sampaikan. Hanya betul, kita sebagai duyuf nggak mungkin yang punya rumah beradaptasi sama tamu, tapi kitalah tamu, kitalah penyelenggara dari Indonesia yang harus menyesuaikan dengan regulasi di Arab Saudi. Ya, jadi kita harap Indonesia, khususnya regulator kita, pemerintah kita, Kementerian Agama, bisa merendahkan ego dan sebagainya, bisa menyesuaikan semua regulasi yang ada di Arab Saudi. Saya pikir ini Pak Dokter mungkin bisa ditambahin sama Pak Dr. Hasan Masum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Untuk kakakku, Kak Mas Ganti, mungkin memang Kak, yang sulitnya bagi kita ini di sana adalah membiasakan yang tak biasa dan membuang kebiasaan. Ini paling berat ini. Udah biasa dulu awak. Merubah itu, wow, luar biasa itu. Saya punya pengalaman dulu 10, Pak Asrul ya. Ini jemaah saya ini terbiasa dia tidur nyenyak spring bed alga dan dulu alga namanya. Sekarang tak apalah yang paling paten lagi dulu. Nah, jadi ketika di Mina, ketika hari 2010 itu belum lagi seperti sekarang. Karpet kita masih, kalau bahasa kampung beliau nih, tembuk-tembuk. Apa tembuk-tembuk? Belum mau lubang karpet itu. Pasir itu naik. Artinya Prof, Ustadz, ketua ini ya, carikan aku dulu hotel kampung. Di Mina ini coba Pung lihat ini. Tak ada satupun hotel di sini Pung. Bukan saya tidak mau,
mencarikan maupun hotel, nggak ada. Tak tahan aku di sini. Begitu dibilang tak tahan, besok orengan kulit ini, orengan, gatal bro. Panggillah dokter. Pak dokter, tolong dulu datang ini. Ada jamaah saya ini. Sebetulnya waktu saya karung juga, 2010 karung juga. Sakit ya. Tak tahu saya bagaimana dokter ini. Mungkin punya indera ketujuh juga, keenam lagi. Dia bilang gini, langsung dia bilang, Ustaz katanya, ini nggak sakit. Langsung dia bilang begitu. Ini kalau pulang ke Mekah ini sehat ya ini. Dari mana dia tahu? Nah, itu maksud saya. Saya tidak cerita tentang dia, saya cerita dia ini sakit, itu saja. Kalau dia pulang ke Mekah ini, sembuh dia ini. Jadi dokter obat lah. Nggak ada obatnya kan ya. Sudah tinggalkannya. Betul. Selesai hari tasrik, kebetulan kami nampak tani, kembali ke Mekah, masuk hotel, hilang korengan itu. Itu ya subhanallah, kalimat yang bisa diucapkannya itu memang susah itu, merubah kebiasaan dan membiasakan yang tak biasa itu. Saya kira itu untuk Mas Ganti ya itu tadilah ya, mungkin bagi kita selagi bisa nasihati kita nasihati sajalah, itu aja lah. Nah kemudian persoalan petugas ini Bang Asrul dan juga Perindah Harap tadi, harapan kita ke depan ya Prof, jangan lagi karena posisinya dia sebagai petugas ini jadi masalah. Dia bukan melayani, malah minta dilayani. Ini jadi masalah memang. Karena posisinya, ya tahu lah kita ya kan. Karena posisinya, diangkat dia sebagai petugas gitu. Nah ini mohon maafnya bukan hanya kompetensinya tidak, bukan hanya kognitifnya tidak ada. Kapan dia sempat lagi mengikuti manasik haji sama Ustaz Ikhwan? Sibuk dia pula. Cuma karena posisinya berangkat ya. Kompetensi kognitif tidak ada, apalagi psikologi tadi, malah minta dilayani. Ini harapan kita kepada pemerintah supaya diminimalisir lah ini. Kita bergembira beberapa tahun belakangan ini wali kota, bupati, gubernur tidak boleh lagi berangkat haji dengan fasilitas posisinya itu, tidak bisa. Kalau dia mau berangkat haji dia harus cuti dia dari posisinya sebagai wali kota dan bupati dan gubernur. Alhamdulillah sudah. Yang dulu masih boleh itu dia berangkat haji dengan fasilitas malah ya kan. Nah ini saya kira yang selanjutnya tadi memang harapan kita bahwa sebagaimana kata Pak Asrul, kita sangat sepakat sekali Pak Asrul ini. Jadi ini luar biasa pandangan ke depannya, futuristiknya luar biasa ini. Jadi harus memang psikologi melayani itu harus kuat. Minimal tadi, kalau psikologi pelayanan dia kuat, minimal dia tidak mengatakan aku tak tahu, minimal itu. Minimal. Tunggu Pak ya, minimal gitu ya. Bapak tenang aja di sini. Itu kan psikologi itu kan, sehingga orang tenang dia. Ini sudahlah dia lelah, capek, sudah mendekati putus asa, terpisah dari keluarga. Pak, kira-kira di mana lah Pak tempat kami jamaah ini? Tak tahu aku Pak, makin down dia. Padahal bisa di scan kartunya, bisa tahu di situ di mana kira-kira Bapak ini hotelnya, kira-kira begitu kan. Nah, ini kasus umumnya ada kasus-kasus orang sesat ini kan gitu kan. Baik, saya kira itu sekedar tambahan dari Ustaz Ikhwan ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nampaknya kita sudah dalam pembahasannya ini. Untuk membatasi waktu saya kira untuk sesi yang kedua ini kita cukupkan hanya 2 orang ya, yaitu Dr. Salamuddin dan Pak Prof Sarin nanti sebagai ya setelah sebagai pemungkas ya. mau dibawa kemana cerita ini kan ya. Kita persilakan Dr. Salamuddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para guru besar, pemateri dan moderator serta hadirin sekalian. Saya hanya ingin melihat haji dari kacamata sejarah gitu ya.
bahwa bisa disimpulkan, minimal saya yang menyimpulkan, haji itu sesungguhnya adalah berjuang dan bertarung gitu ya. Intinya kan perjuangan dan pertarungan gitu. Jadi dikaitkan dengan filosofi haji bahwa haji merupakan perjuangan dan pertarungan, maka idealnya kalau kita sudah komit ingin berhaji, maka siap-siaplah berjuang dan bertarung sampai mati. Kan itu ceritanya nih kalau dari sisi filosofi. Jadi kalau dikaitkan dengan ini, menurut saya ini udah parah-parah kali ini orang Indonesia ini, parah-parah. Menurut saya dari aspek materi juga ini rekomendasi saya juga kepada KBIH. Jadi jangan terkesan juga nanti KBIH ini memanjakan. Orang ini memang mau ditatar, ibarat apa? Mau dirodamnya nih. Yang mau berangkat haji ini kan mau dirodam kayak militer itu. Oh iya. Nah, ini kan aneh-aneh ya kan, minta dilayani, minta ini, minta itu gitu ya. Berarti kan otaknya nggak beres. Nah itu yang harus diberesin gitu, itu intinya. Nah orang yang mau jamaah haji gitu. Dan semua aspek ibadah dalam Islam ya seperti itu menurut saya ya kan. Nah idealnya seperti itu. Dan inilah harapannya nanti kaitannya dengan KBIH. Kemudian terkait dengan KBIH, banyak sekali kita kadang mendengar cerita-cerita apa ya, cerita-cerita aneh. Cerita-cerita aneh yang sengaja dikembangkan, yang wujudnya doktrin, sehingga terkesan mistis gitu ya kan, mistis ini di haji ini ya kan. Jadi menurut saya bukan ranah itunya yang perlu dikembangkan sebetulnya, bahwa haji itu merupakan praktek ritual ibadah yang biasa saja kayak sholat, puasa, nggak ada hebat-hebatnya haji, itu sama aja ya kan. Bahwa itu untuk membentuk kepribadian iya gitu. Jadi ini dilebih-lebihkan gitu. Hati-hati kalau haji di sana makbul nih. Di mana-mana makbul, bukan hanya di haji sana ya kan. Di sini juga ini lebih tepat makbul ini di sini menurut saya gitu ya kan. Ini kan aneh-aneh dia yang dikembangkan, itu aneh-aneh. Kemudian berlebihan juga, gulu dia dalam menentukan sesuatu itu kadang. Dalam manasik-manasik yang kita ikuti ya. Prosesi hajinya itu kan terbatas sebetulnya. Terbatas saja ya kan. Setelah melewati itu ya orang kan bebas, dia kembali kepada kemanusiaannya biasa saja gitu ya kan. Nah ini sampai menentukan 43 hari itu ketat ya. Kadang saraf-saraf kita juga nggak bisa rileks gitu. Jadi bagi saya ibadah itu ya rileks saja ya haji biasa kayak sholat, puasa, zakat, haji. Ini berlebih-lebihan. Jadi kadang sampai bercakap pun jamaah ini udah mikir dia, ini salah. Barangkali ini mungkin terkait dengan formulasi yang disampaikan ya kepada para calon jamaah gitu. Tapi pada intinya jamaah itu berjuang dan bertarung, bukan mau manja-manjaan. Kalau enggak usah haji aja, apa ya haji gitu. Saya kira gitu aja Bang Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Salam. Ini yang terakhir ini. Silakan Prof. Kalau sudah cukup, silakan. Apa yang cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya ingin menyoroti soal perkampungan haji itu, karena menteri kan, presiden dengan menteri bertemu raja karena ada maksud membangun perkampungan haji Indonesia. Itu artinya akan menghilangkan kerumitan soal perhotelan ini. Jadi nanti kalau ada kampung haji di Indonesia, maka jemaah haji Indonesia di kampung itu aja tinggalnya. Dan kampung itu juga saya bayangkan itu modernnya itu, kurang lebih mungkin semacam apartemen. Ya. Jadi kalau jadi ini di Makkah itu
boleh jadi juga di Madinah ya, tapi mungkin Makkah akan ada perkampungan haji Indonesia. Dananya sudah ada. Jadi mungkin Presiden bertemu Raja yang sudah baru-baru ini, antara lain selain kerjasama yang lain adalah bagaimana bentuk pelaksanaan dari perkampungan haji Indonesia. Saya meneliti buku Mecca in the Latter Part of the 19th Century dari Snok Orgroni. Snok Orgroni itu bercerita tentang koloni Jawa. Koloni Jawa di Mekah itu perkampungan haji sebelum kemerdekaan. Sampai awal-awal kemerdekaan kita ada namanya koloni Jawa. Koloni Jawa itu sentralisasi dari tinggalnya orang Nusantara, dia sebut Jawa ya. Nah, jadi saya kira ini perlu menjadi pemikiran dari kita, itu satu. Yang kedua, soal problem yang disebutkan tadi, saya lihat lebih banyak persoalan pengelola ya, regulasi mungkin ya, regulasi. Saya lebih cenderung menanggapi agar Indonesia lebih cepat beradaptasi dengan perubahan yang dibuat oleh Arab Saudi. Itu aja. Ini kan lambat. Padahal tadi Pak Iwan menyebut bisa itu diantisipasi, walaupun dia syarikat, kita antisipasi agar tidak terpisah, kan itu aja. Saya pikir di sebelum 90-an kan yang sistem Sheikh itu mungkin agak dekat ke situ itu. Jadi ini perkembangan di Saudi tidak diadaptasi secara cepat oleh pemerintah Indonesia. Karena Indonesia pun sedang sibuk dengan urusan Kementerian Agama, jadi nggak ke situ pikirannya. Kan haji yang sedang diminta pertanggungjawabannya oleh DPR. Jadi nggak bisa mikirkan yang lain kecuali gimana supaya jangan dipenjara, ya kan? Nah, jadi saya kira Pak masalahnya di situ, ya. Jadi rekomendasi kita yang pertama, bagaimana agar penyelenggara haji secepat-cepatnya beradaptasi dengan perubahan Arab Saudi. Yang dibilang oleh Pak Asrul tadi betul itu. Jadi Arab Saudi itu nggak pernah memikirkan kita soal pelayanan haji, dia mikirkan Tuhan. Saya lihat itu, siapapun di dunia ini dia nggak ada urusan. Yang penting bagi dia bagaimana supaya Tuhan merestui caranya mengurus tamu Allah, itu aja. Jadi mulai dari perluasan haram, ya, Masjidil Haram, mereka tidak pernah dengar apapun. Mereka hanya mendengar Tuhan. Bagaimana supaya pelayanan tamu Allah ini baik. Jadi bagi dunia Islam lain itu hanya gimana supaya beradaptasi secara cepat. Apa artinya? Ya kan, berkawan dengan MBS kalau itu aja nggak bisa diadaptasi, ya kan. Jadi kalau masalah-masalah apa tadi Pak, regulasi itu, saya rasa rekomendasi kita bagaimana supaya pemerintah kita lebih cepat beradaptasi. Ini dugaan saya 5 tahun masih problem ini dengan perubahan dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji, kecuali nanti Badan Penyelenggara Haji ini merekrut orang Kementerian Agama yang mengelola haji menjadi pegawai dari BPH. Kondisi terakhir kan kita dengar bukan BPH tapi Kementerian Haji. Jadi Dhanil Anjari itu bakal jadi Menteri Perhajian Indonesia, Menteri Haji Indonesia ya. Jadi kalau ini jadi kementerian, maka cara paling cepat adalah menarik pegawai Kementerian Agama menjadi pegawai Kementerian Haji, ya kan? Yang kedua,
bukan yang kedua, yang ketiga ya, keberatan orang-orang tertentu ke Kementerian Agama ini, ilmunya banyak, ilmu tourismnya rendah. Itu ilmu agamanya bagus, tapi ilmu tournya, pengelola tour rendah kali. Jadi persoalan kita di sini bukan soal ilmu, tapi persoalan pengelolaan perjalanan. Ya kan, pengelolaan perjalanan. Kita tak terbiasa mengelola perjalanan. KBIH udah mulai belajar lah, ya kan, bagaimana mengelola perjalanan. Kalau saya, seandainya saya nanti jadi dirjen, ya kan, yang pertama saya usulkan itu adalah KBIH yang potensial angkat aja jadi pegawai pengelola haji. Karena mereka ilmu pengelolaan perjalanan haji itu udah agak hafal. Tadi bercerita Pak Iwan ini nampak saya udah mulai hafal dia, ya kan, di mana masalah-masalah yang kita hadapi awal pun kurang lebih begitu. Jadi ini Pak ya, bagaimana mengambil jurusan traveling, jurusan apa itu ya? Pariwisata ya? Pariwisata digabungkan dengan jurusan haji. Tapi UIN belum buka jurusan haji, lama kali nggak jadi-jadi, ya kan? Andai kata dibuka jurusan pariwisata Islam, itu sudah selesai persoalan itu. Tambah lagi harus NU pula yang jadi petugas haji, ngeri awak, ya kan? Nah, jadi masalahnya di situ. Jadi sudah ilmunya kurang, ada lagi faktor X yang merusak sistem ini. Jadi saya kira yang kedua Pak ya, usul kita itu melalui penelitian ini, kalau tadi saya kira beradaptasi ya, cepat beradaptasi. Yang kedua adalah di lingkungan perguruan tinggi Islam ini segera dibuka jurusan haji. Jurusan haji atau pariwisata Islam atau wisata spiritual harus segera dibuka. Nah, jadi hanya dengan itu ahli pariwisata kita, pariwisatanya ke Roma, ke Amerika, ya kan, ke Cina. Itu ahli pariwisata kita sekarang, karena itu yang lagi tren. Agama nggak tahu deh. Nah, tapi kalau ahli pariwisata kita itu ahli Islam, selesai ini persoalan ini, selesai. Yang terakhir ini Pak Iwana, saya kan menulis buku Manasik Hikmah Falsafi. Itu diterbitkan oleh Pernada Media, dan itu banyak dipakai dalam manasik haji di Indonesia. Jadi gini saran saya, yang Bapak sebut tadi, yang Ustadz sebut tadi, saya rasa dilembagakan dalam satu usul jika nanti KBIH ini bertemu secara nasional, ya kan, rekomendasikanlah materi dari manasik haji itu, ya kan. Saya kan punya kawan dekat, istrinya 4, ya kan. Suatu saat mana haji, pertanyaan dalam hatinya, aku bawa enggak yang 4 ini? Kalau aku bawa nanti bertengkar di sana, payah ini mau beribadah, ya kan. Itu satu. Yang kedua, aku takut katanya, kalau yang mengelola orang ini kurang baik, nanti dilibas aku di Mekah katanya kan. Pada waktu itu saya bilang, jangan, itu haji itu bukan hari pembalasan, ya kan. Ya, akhirnya berangkat Pak,
Tapi tahu yang terjadi? Yang terjadi adalah dia bawa uang cash terbatas. Uang cash terbatas lah. Berapa ratus juta gitulah kira-kira di luar perongkosan. Tiba-tiba sekali belanja habis uang itu, Pak. Habis uang itu. Kalau belanja kan 1 juta sampai 5 juta kan hebat kali ya. Dia belanja 200 juta biasa, ya kan? Senyum dia, nggak ada masalah karena masih banyak uang, ya kan? Tinggal ngambil aja. Tahu yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika sorenya mau ngambil uang, lupa dia pinnya. Lupa pinnya. Kartu kredit ini lupa pinnya. Ya kan? Nggak bisa ambil. Pulang di haram, sholat, sholat sunat, berdoa dan sebagainya. Pulang ke pondok, nggak ingat juga. Coba nggak ingat. Ya kan? Jadi Pak Masyur, boleh nggak uang ini diambil di Indonesia aja oleh adik saya? Kita kira adiknya ini kembali, nggak boleh. Uangnya banyak kali kan di dalam, nggak bisa. Ini hanya bisa diambil oleh orangnya. Akhirnya ini Pak, diputuskannya Prof. Sarina jangan taruh uang itu ke sini katanya. Jadi dihubungilah Garuda supaya Prof. Sarin bawa uang sana. Setelah dihubungi malam datang. Kata Bapak besok ke Saudi. Ada apa? Antar uang kan? Kan? Ceritakannya lah cerita itu. Berapa? 500 juta dalam dolar mau saya bawa, iya kan? Terus di sana gimana? Bapak ke Jeddah. Bapak sampai Jeddah. Habis dari Jeddah gimana? Pulang Bapak katanya. Jadi awak ngantar uang aja. Sampai di Jeddah, pulang. Dalam hati saya tersiksa kali lah saya, ya kan? Ngantar uang sama orang yang mau haji, awak umroh pun tidak, ya kan? Akhirnya saya telepon teman dari Malaysia. Kira-kira uang sekitar 300 juta. Ada nggak uang 300 juta, Bapak? Ada kan? Jadi maka juga. Kalau gitu kasihkan dulu uang itu sama bapak saya, gitulah kira-kira. Tariknya bapak ini dapat, kasih uang itu. Apa yang ingin saya sampaikan soal itu Pak, memang saya kira di luar hukum haji, materi itu penting, tapi bukan akhlak saja. Tetapi kurang lebih saya rasa falsafatut tasarruf wal akhlak kira-kira gitu. Jadi karena jamaah kita ini lama kali ini mau jadi mandiri, oleh karenanya kalau saya rekomendasi itu penting Pak. Jadi masuk ya akhlak masuk ya, tapi tradisi kita kan falsafatut tasrif ya wal akhlak. Jadi mereka tidak paham itu ibadah itu kecuali hukumnya. Siapapun yang membuat manasik, mestinya materi ini harus masuk, ya kan? Harus masuk. Kemudian memang kita nggak bisa menghindar saya kira dari apa ini Pak? Dari dunia maya ya. Jadi bagaimana supaya materi dari KBIH ini ada dalam bentuk online. Sebab kalau ada dalam bentuk online, meskipun dia menggantikan neneknya yang sudah meninggal, dikirim sama dia, ya kan? Sudah tahu dia. Jadi kalau tadi kata Pak Sarul masih tanggung-tanggung ini Saudi membuat membuat yang lebih
maya. Tapi dugaan saya, kita kan tidak pernah duga Pak, ternyata orang Indonesia juga yang menangani dunia maya di Iran itu, ya orang Indonesia. Di Arab itu pun jangan-jangan orang Indonesia juga yang menangani komputernya, ya kan. Jadi Pak, saya kira ya, bagaimana kita mewujudkan agar manasik haji ini bukan lebih ya, hybrid lah, hybrid itu bisa berhadapan, bisa juga online, jadi lebih mudah lah, lebih mudah. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya kira sudah cukup jelas yang dipersoalkan. Kami persilakan kepada kedua narasumber kita untuk memberikan respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dua komentator yang beri tanggapan kepada topik kita pagi ini luar biasa. Yang pertama tadi dari Pak Doktor Dr. Salamuddin terkait pandangan beliau terkait haji yang hilangkan dari kesan mistis. Benar ini Pak Dokter. Saya paling tidak suka kalau ada ustadz masuk ke pengajian emak-emak, dia cerita gini, nanti kalau bapak ibu pergi haji atau umroh naik taksi, yang perempuan harus naik belakangan, yang laki-laki duluan, yang turun yang perempuan duluan. Materi ceramah ini masyhur sampai sekarang Pak Dokter, padahal sama sekali ini tidak relate dengan kondisi Arab yang sekarang. Bagaimana mungkin seorang supir taksi melarikan emak-emak di Mekah, sementara Mekah tuh trafiknya selalu macet? Gak akan mungkin. Dan materi dakwah Ustadz ini masyhur sampai sekarang, sehingga setiap orang mau pergi haji, mau pergi umroh selalu nanya ke saya, betul itu Ustadz? Enggak, bohong, pergi aja kalian. Saya bilang seperti itu. Dan ini salah satu fitnah yang diberikan kepada tanah haram. Nah, sudahlah orang di luar Islam benci sama Mekah dan Madinah, ditambahi lagi dengan materi dakwah Ustadz ini. Maka siapa lagi yang membela kepentingan tanah haram kalau bukan kita? Jadi betul Pak Dokter, kesan-kesan seperti itu sangat menimbulkan wacana seperti ini. Harus bergantung kepada Ustadznya gitu. Tadi saya sangat berterima kasih komentar dari Pak Prof tadi terkait haji mandiri. Memanglah dengan kompetensi keilmuan jamaah Indonesia itu kayaknya jauh panggang dari api. Masih jauh sekali kita berharap kepada jamaah Indonesia yang berangkat haji dan umrah itu untuk mandiri. Dengan jamaah sekelas Malaysia saja, kita tuh kompetensinya jauh sekali. Di Malaysia itu jarang sekali ditemukan orang tawaf beregu. Tawafnya sekali 50 orang, nggak ada. Mereka tahu masing-masing. Kenapa? Karena masing-masing individu sudah memiliki kompetensi yang baik terhadap pemahaman apa itu tawaf yang benar, apa itu sa'i yang benar. Nah, berbanding terbalik dengan jemaah Indonesia, kalau dia nggak dekat dengan ustadznya, rasanya udah nggak sah umrohku ini kan. Nah, ini dipelihara oleh beberapa orang ustadz sehingga jamaah itu harus bergantung kepada ustadznya. Nah, ini memang paradigma yang sangat berbanding terbalik. Satu hal menunjukkan kita masih rendah sekali SDM hajinya. Satu sisi juga ini sepertinya dimanfaatkan oleh beberapa oknum sehingga haji ini terkesan harus bersama pembimbing. Ini yang menjadi persoalan. Yang kedua, kepada Pak Prof terima kasih. Saya juga karena ya masih relatif muda di Medan dibanding dengan teman-teman yang pengelola KBA lain, saya juga sedang beralih Prof melengkapi bahan manasik di Adliyah di yayasan saya dengan bahan manasik yang bisa dikonsumsi oleh jamaah secara daring. Dan ini memang tuntutan. Contoh, hari Selasa nanti saya sudah berangkat umroh lagi. Ada banyak jemaah saya yang dari Jakarta, dari luar daerah, dan mereka tidak ikut manasik di hari Sabtu nanti. Maka mereka cukup mengkonsumsi bahan manasik dari materi yang online. Jadi insya Allah hanya adaptasi sebelum berangkat menuju ke Tanah Suci. Ini memang belum semua melakukan hal yang sama Prof. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lain juga memiliki kemampuan untuk juga beradaptasi dan menyiapkan diri melalui bahan-bahan manasik yang seperti yang Prof sampaikan. Saya pikir ini masukan yang luar biasa dari para audiens.
dan ini menambah semangat saya secara pribadi untuk memperbaiki layanan kepada jamaah di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Ini saya merasa saya audiens, komentatornya sungguh. Ini luar biasa. Iya betul, sungguh itu. Iya, poin ini betul. Jadi termasuk Prof. Sahrin ya. Tadi dalam pemikiran beliau adanya prodi tourism haji. Memang Arab Saudi sekarang sudah seperti itu kan? Wah, saya tidak ingat persis tahun berapa, Ustaz Iwan yang punya pengalaman langsung. MBS sudah merubah paradigma haji itu dari ibadah mahdhah, dari sekedar mengurus administratif, kita datang ke sana, duduk aja di situ. Kira-kira begitu ya. Nah, nanti kami urus itu. Sekarang tidak. Wilayah luar biasa, Prof. Seperti turis kita datang ke sana oleh kebijakan MBS sekarang. Tuh. Tambah dulu di beli-beli tambah Pak. Oh iya. Oh, begitu ya. Iya. Presiden Prabowo sangat waspada jangan sampai disebut negara ini militeristik. Walaupun arahnya oke. Arahnya ya ke sana itu kayaknya. Ya kan? Wajib militer. Jadi Pak Iwan, kalau saya sebenarnya bisa kita rekomendasikan wajib haji. Maksudnya gini loh, wajib militer itu kan gini, dia rakyat tapi dia memperoleh pendidikan militer, sehingga kalau terjadi perang semesta, rakyat itu pun bisa perang. Jadi bisa nggak kita melalui diskusi ini mungkin ya menggagaskan ada wajib haji. Bukan wajib haji itu artinya wajib melaksanakan haji, wajib memperoleh pendidikan haji, sehingga itu tadi di SLTA seharusnya sudah mendapat pendidikan itu dan dia bisa sambung tadi ke prodi itu, Pak. Ini prodi-prodi kita ini sebenarnya kecil kalinya pasarnya, sudah dibuat prodi. Kalau prodi haji ini dibuat satu prodi, saya kira inilah pasar paling luas di Indonesia gitu. Jadi saya dukung itu Bapak sudah tadi mau mengatakan harus dibuka, ya kan? Boleh nggak Fatwa Majelis Ulama itu? Nah, ya kan? UIN harus buka jurusan ini. Masya Allah. Baik, saya kira saya ikut saja dari apa yang digagas oleh Prof. Sahrin karena ini jatuh sama dengan kehendak kita gitu kan, tentang pentingnya memang pengelolaan haji ini secara profesional, tidak hanya peran-peran administratif. Selama ini kan kita ngurus haji kan persoalan administratif saja, tidak lebih dari itu. Bagaimana pelayanan lebih lanjut tidak ada lagi tuh, udah selesai itu ya, gitu ya Pak Dokter apa Salamuddin kan. Nah, jadi saya kira ini satu pemikiran luar biasa menjadi rekomendasi kita. Nah kemudian saya juga tertarik dengan dari pembalasan tadi. Itu bukan dari pembalasan. Saya ini dengan beliau ini saya ceritakan jamaah beliau ini, Ustaz, saya bilang ada jamaah kita Ustaz, apa datang ke saya, apa mau dia minta air putih, saya bilang bacakan air putih. Kenapa? Dia tidak sanggup melaksanakan ibadah haji itu. Sudah sampai Prof, sudah sampai dia di Mekah, di Madinah, sudah sampai di Mekah. Ini beberapa hari lagi kami akan wukuf di Arafah. Dia tidak sanggup Prof untuk melaksanakan haji itu secara psikologi. Betul-betul takut dia untuk haji itu. Tolonglah Ustaz, baca air putih, aku mohon loh Ustaz. Tak sanggup, aku ini dadaku ini gemuruh segala macam gitulah. Lalu saya tanya background dari jamaah satu ini, beliau menjawab, oh itu backgroundnya, pantas lah. Saya pikir gitu ya. Jadi memang apa yang Prof katakan itu, bahwa haji bukan hari pembalasan, jamaah kita ada yang merasa seperti itu. Dia merasa bahwa begitu ibadah haji nanti dibalas lah, ditelanjang lah di sini. Akan dimusnahkan lah. Ada seperti itu rupanya. Jadi hal-hal seperti ini
kaitan dengan materi tadi kan. Nah, kaitan materi kepada Ustadz Ikhwan ini kan, bahwa itu penting juga saya kira, bahwa jangan ada jamaah kita memandang dari pembalasan. Walaupun pesan kita ya memang perkuat nilai taubat di sana gitu. Baik, saya tidak menambahi apapun ya dari yang disampaikan, sedikit tidak ada, hanya sharing untuk kita saling memperkuat saja. Demikian. Terima kasih. Nampaknya kita sudah memasuki detik-detik akhir. Yang perlu kami jelaskan bahwa seluruh yang kita bincangkan di sini direkam, sehingga nanti tim dari Kopi Pahit akan memilih dan memberikan draft rekomendasi kemana yang akan disampaikan dan seterusnya. Untuk menutup semua ini kita minta Pak Asrul sebagai sesepuh, salah satu sesepuh Kopi Pahit. Silakan Pak Asrul. Ini Kopi Pahit ini jumlah sesepuhnya banyak dan semua sesepuh. Ya. Nah, karena semua sesepuh jadi sesepuhnya banyak. Orangnya sebetulnya sedikit. Baik, lagi-lagi cerita. Semua yang hadir di sini pengurus, semua yang hadir sesepuh, semua yang hadir pakar gitu kan. Jadi ini uniknya Kopi Pahit ini. Jadi tak ada SK tertulis secara resmi, tapi siapa saja yang hadir bisa jadi sesepuh, bisa jadi pakar, bisa juga narasumber dan peserta biasa seperti itu. Uniknya ini. Jadi tidak ada di sini legalitas formal yang diagung-agungkan gitu. Siapa yang datang, itulah dia. Mau jadi apapun. Jadi mulai dari presiden gitu kan, sampai penasehat, bendahara, semua ada di sini. Siap taat. Jadi itulah tadi bahan diskusi tadi cukup menarik, dan saya kira kalau dari diskusi ini kita memberikan rekomendasi, kemudian disampaikan pihak terkait, saya kira apa yang kita lakukan pada ini sangat bermanfaat dan akan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat secara luas. Jadi ini barangkali hanya perbincangan namanya Kopi Pahit seperti di warung-warung biasa, tapi yang membedakannya adalah ini kita kemas secara formal, kemudian bisa kita sampaikan kepada pihak tertentu dengan kekuatan kelembagaan gitu kan, ada muatan akademisnya. Saya kira itu aja yang membedakannya dengan dari kombur di kopi, kira-kira begitu. Sebenarnya di sini ada tradisi bahwa setiap narasumber itu diberikan piagam penghargaan. Maka kepada Prof. Sahrin, Prof. Mas Ganti, silakan tampil ke depan memberikan sertifikat kepada narasumber kita, dan sekaligus kita tutup acara ini.